nama ini digembor-gemborkan, ya masuk di dalam kloter berikut, muncul sana sini, ya bahwa dia menjadi salah satu bidikan, ya disetujui oleh DPR RI untuk diproses terus setelah Luke Fikri dan Michelle Becker menjalani naturalisasi untuk menjadi pemain tim nasional kita. Saya rasa yang paling dekat ke depan itu adalah Lauren Ulrich kita dapatkan, karena memang kita butuh gelandang. Dia bermain di gelandang sangat bagus. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. PSSI tancap gas. Garuda Caling dimulai. Setelah kegagalan di AFF, dalam skenario ini PSSI tidak ingin mengambil risiko yang sama untuk FIFA ASEAN Cup. Perhatian kini diarahkan kepada satu proyek besar, membangun Garuda dengan kekuatan terbaik yang tersedia, dan yang membuat publik semakin penasaran. Muncul pembahasan mengenai 3 profil Eropa seperti Pascal Struijk, Lauren Ulrich, dan Dean Zandbergen yang disebut-sebut bisa menambah kekuatan di 3 sektor berbeda. Kalau seluruh kepingan ini benar-benar berhasil disatukan, apakah inilah wajah baru timnas Indonesia yang selama ini ditunggu? Kalau kalian percaya Garuda harus datang ke FIFA ASEAN Cup dengan full power, langsung tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di komentar, Garuda Caling. Karena kali ini kita akan membahas bagaimana skenario skuad penuh pemain diaspora dan pemain berpengalaman di Eropa bisa membuat persaingan internal timnas Indonesia semakin panas. Piala AFF sudah menjadi masa lalu. Sekarang waktunya Garuda menatap target berikutnya. Dalam skenario ini, kegagalan sebelumnya justru dijadikan bahan bakar untuk melakukan evaluasi besar-besaran. PSSI tidak boleh hanya puas dengan memiliki beberapa pemain berkualitas. Kalau targetnya ingin bersaing memperebutkan trofi FIFA ASEAN Cup, maka setiap lini harus memiliki kedalaman dan alternatif. Garuda Caling, pemain diaspora yang memenuhi syarat harus siap dipanggil. Pemain abroad harus siap kembali. Pemain lokal harus siap bersaing. Dan pemain muda harus mulai menunjukkan bahwa mereka mampu berada di level yang sama. Karena satu hal yang harus berubah adalah mental. Indonesia tidak boleh datang dengan pola pikir hanya ingin lolos fase grup. Tidak boleh hanya berharap bisa mencapai semifinal. Kalau memang ingin membuat sejarah, maka targetnya harus berani, bersaing untuk menjadi juara. Dan disinilah muncul pembahasan 3 nama yang selama ini menjadi bagian dari skenario kita. Pascal Struijk, Lauren Ulrich, dan Dean Zandbergen. Pascal bisa menjadi gambaran tambahan opsi di lini belakang. Lauren memberikan kemungkinan variasi di lini tengah. Sementara Dean dapat menjadi alternatif untuk memperkuat sektor depan. Jika suatu hari ketiganya benar-benar tersedia, memenuhi persyaratan, dan mendapatkan panggilan resmi, maka Hertman tentu memiliki pilihan yang lebih banyak. Tetapi jangan salah, mereka bukan penyelamat tunggal Garuda. Justru mereka harus menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Bayangkan lini belakang dengan Jai Itze sebagai salah satu pemimpin, didukung pemain-pemain dengan pengalaman abroad. Di sisi lain ada Kelvin Verdong yang bisa memberikan fleksibilitas. Kemudian lini tengah memiliki pemain dengan karakter berbeda untuk mengatur tempo dan memenangkan duel. Sementara di depan tersedia beberapa opsi untuk menghadapi lawan dengan gaya permainan berbeda. Inilah yang disebut kedalaman skuad. Dan kedalaman skuad sangat penting ketika turnamen berjalan cepat. Hari ini bermain dengan intensitas tinggi. Besok harus recovery. Kemudian pertandingan berikutnya kembali menuntut konsentrasi penuh. Kalau hanya mengandalkan 11 pemain, risiko kelelahan akan semakin besar. Tetapi jika kualitas pemain cadangan semakin mendekati pemain utama, Hertman bisa melakukan rotasi tanpa kehilangan terlalu banyak kualitas permainan. Itulah yang harus dibangun. Bukan sekadar timnas dengan banyak nama besar, tetapi timnas yang memiliki banyak solusi. Ketika lawan melakukan pressing tinggi, ada solusi. Ketika lawan bertahan total, ada solusi. Ketika Indonesia kehilangan kontrol di tengah, ada solusi. Ketika Indonesia membutuhkan gol pada menit-menit terakhir, ada solusi. Dan ketika Indonesia harus mempertahankan keunggulan, ada pemain yang siap bekerja keras untuk mengamankan hasil. Itulah gambaran Garuda yang benar-benar siap menghadapi turnamen. Namun satu hal harus tetap diingat. Pemain dari Liga Eropa bukan jaminan otomatis Indonesia menjadi juara. Sepak bola tidak sesederhana itu. Nama besar tidak mencetak gol dengan sendirinya. Nilai pasar tidak memenangkan duel. Dan reputasi klub tidak otomatis membuat sebuah tim memiliki chemistry. Semua tetap harus dibuktikan di lapangan. Justru karena itulah Hertman harus menjadi orang yang paling sibuk. Ia harus menyatukan karakter pemain yang berbeda. Ia harus menentukan siapa yang cocok menjadi starter. Ia harus memastikan para pemain diaspora memahami sistem. Dan ia harus membangun satu ruang ganti yang memiliki tujuan sama. Satu jersey, satu identitas, satu target. Indonesia. Dan kalau proses ini berhasil, maka kita bisa melihat wajah Garuda yang jauh berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam, lebih kompetitif, lebih fleksibel, dan yang paling penting, lebih siap menghadapi tekanan.
Karena FIFA Asian Cup bukan hanya tentang siapa yang memiliki pemain terbaik di atas kertas. Turnamen akan menentukan siapa yang mampu bermain paling konsisten ketika tekanan datang. Malaysia akan menjadi ujian, Singapura akan menjadi ujian, India akan menjadi ujian. Dan setiap pertandingan akan memaksa Indonesia menunjukkan bahwa proyek besar ini benar-benar memiliki hasil. Kalau Garuda mampu melewati fase grup, tantangan berikutnya akan semakin berat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada kesempatan kedua ketika masuk fase gugur. Disinilah mental juara harus muncul. Ketika tertinggal, jangan panik. Ketika unggul, jangan lengah. Ketika pertandingan buntu, jangan kehilangan kreativitas. Dan ketika seluruh stadion menekan, para pemain harus tetap percaya pada sistem. Itulah Garuda yang kita inginkan. Bukan Garuda yang hanya kuat ketika semuanya berjalan mudah. Tetapi Garuda yang mampu berdiri ketika pertandingan berubah menjadi perang mental. Jadi kalau benar PSSI mampu mengumpulkan pemain-pemain diaspora terbaik yang tersedia, ditambah para pemain abroad dan kemungkinan profil baru seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, serta Dinzan Bergen dalam skenario ini, maka satu hal yang pasti berubah. Persaingan internal akan semakin gila. Tidak ada tempat aman. Tidak ada starter permanen. Tidak ada pemain yang boleh merasa sudah pasti dipanggil. Semua harus berjuang. Semua harus membuktikan diri. Dan justru dari persaingan itulah kualitas Garuda bisa meningkat. Karena target akhirnya bukan sekadar membuat supporter terkesan. Targetnya adalah membuat lawan berpikir dua kali ketika menghadapi Indonesia. FIFA Asian Cup harus menjadi panggung pembuktian. AFF menjadi pelajaran. Kegagalan menjadi bahan bakar. Dan skuad terbaik menjadi senjata. Kalau semua proses berjalan dengan benar, maka Indonesia punya alasan untuk percaya diri. Bukan karena merasa pasti menang, tetapi karena datang dengan persiapan yang lebih matang. Juara bukan janji. Juara adalah target yang harus diperjuangkan. Dan kalau Garuda benar-benar ingin menciptakan sejarah, maka perjuangannya harus dimulai sebelum pertandingan pertama. Indonesia Garuda Caling. Pemain diaspora, pemain abroad, pemain lokal, pemain muda, semuanya harus bersatu. Karena ketika jersey merah putih dikenakan, tidak ada lagi perbedaan. Yang ada hanya satu nama, Indonesia. Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Kalau seluruh pemain terbaik yang memenuhi syarat berhasil dikumpulkan, ditambah kemungkinan 3 profil Eropa yang kita bahas, apakah Garuda mampu menjadi juara FIFA Asian Cup? Garuda Caling, target juara, Indonesia Piala. Like kalau kalian percaya Indonesia harus datang dengan full squad. Subscribe kalau kalian ingin terus mengikuti perkembangan proyek Garuda. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena kalau benar gelombang pemain diaspora berikutnya mulai terbentuk, persaingan skuad timnas Indonesia bisa menjadi jauh lebih panas. Dan sekarang pembahasan 3 nama ini bukan lagi sekadar muncul di media sosial. Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen mulai menjadi topik yang semakin hangat dalam pembahasan sepak bola Indonesia. Bahkan Bung Ropan atau Roni Pangemanan pernah menyinggung ketiganya ketika membahas potensi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda. Menurut pandangannya, jika pemain-pemain tersebut benar-benar bisa bergabung, kualitas Indonesia akan semakin lengkap di lini belakang, tengah, hingga depan. Ini yang membuat situasinya semakin menarik. Pascal Struijk dibicarakan sebagai sosok yang bisa memperkuat pertahanan. Bayangkan jika di belakang Indonesia memiliki Jai Itzes dan kemudian mendapatkan tambahan pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa. Hertman tentu akan memiliki lebih banyak pilihan untuk membangun pertahanan yang lebih kuat dan fleksibel. Kemudian ada Laurin Ulrich yang memiliki profil sebagai pemain tengah menyerang. Kehadirannya dalam skenario ini bisa memberikan alternatif kreativitas ketika Indonesia menghadapi lawan yang bermain rapat. Namun perlu dicatat, Ulrich sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya masih mendambakan kesempatan bersama tim nasional Jerman, sehingga statusnya untuk Indonesia belum bisa dianggap pasti. Lalu ada Dinzan Bergen, nama yang menarik perhatian karena posisi dan karakter fisiknya. Ia sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan peluang membela Indonesia dan menyatakan masih berharap mendapatkan kontak dari PSSI. Jadi kalau 3 nama ini kembali ramai dibicarakan, alasannya bukan tanpa dasar. Mereka mengisi 3 kebutuhan yang berbeda, belakang, tengah, depan. Dan kalau ketiganya suatu hari benar-benar tersedia serta seluruh proses resmi berjalan lancar, maka Hertman akan mempunyai lebih banyak pilihan untuk membangun skuad. Tapi disinilah bagian paling menariknya. Bukan cuma soal siapa yang datang. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan tersingkir dari starting 11? Karena semakin banyak pemain berkualitas, semakin keras persaingan internal. Pemain yang selama ini merasa aman harus kembali membuktikan diri. Pemain muda harus berani bersaing. Pemain diaspora juga harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar cocok dengan sistem. Dan menurut saya, justru persaingan seperti inilah yang dibutuhkan Garuda. Jangan sampai ada pemain yang merasa tempatnya otomatis aman hanya karena sudah lama berada di timnas. Semua harus bersaing. Semua harus lapar. Semua harus siap ketika dipanggil. Karena target FIFA Asian Cup membutuhkan lebih dari sekadar 11 pemain. Indonesia membutuhkan skuad yang mampu bertahan dalam tekanan selama seluruh turnamen. Bayangkan jika pertandingan berjalan buntu selama 60 menit. Hertman bisa mengubah permainan. Lini tengah tidak berkembang, masukkan pemain dengan karakter berbeda. Pertahanan mulai ditekan, ada alternatif. Lini depan membutuhkan gol,
Masih ada pemain yang bisa mengubah tempo. Itulah kekuatan sebenarnya dari skuad yang dalam. Dan sekarang publik mulai bertanya-tanya, apakah 3 nama yang dibahas ini hanya akan berhenti sebagai rumor, atau justru menjadi bagian dari proyek besar Garuda di masa depan? Belum ada kepastian, belum ada pengumuman resmi. Tetapi satu hal sudah jelas, nama mereka sudah masuk radar pembicaraan sepak bola Indonesia. Bahkan Bung Ropan sendiri melihat tambahan pemain seperti Pascal, Dean, dan Laurin dapat membuat materi pemain Indonesia semakin mewah jika benar-benar tersedia. Dan kalau itu terjadi, persaingan Garuda akan semakin panas. Karena sekarang bukan lagi pertanyaan, apakah Indonesia punya pemain bagus? Pertanyaannya berubah menjadi, bagaimana Hertman memilih pemain terbaik dari begitu banyak pilihan? Inilah pekerjaan besar John Hertman. Ia harus membangun tim, bukan sekadar mengumpulkan nama. Ia harus menciptakan chemistry. Ia harus menentukan struktur. Dan yang paling penting, ia harus memastikan seluruh pemain memahami satu tujuan, membawa Garuda sejauh mungkin. Karena FIFA ASEAN Cup tidak akan dimenangkan hanya dengan hype. Tidak akan dimenangkan hanya dengan pemain Eropa. Tidak akan dimenangkan hanya dengan naturalisasi. Trofi hanya bisa didapatkan kalau semua pemain benar-benar menyatu di lapangan. Jadi sekarang, 3 nama ini memang sedang menarik perhatian. Pascal di belakang, Laurin di tengah, Dean di depan. Kalau suatu hari ketiganya benar-benar menjadi bagian dari Garuda, maka kita bisa melihat persaingan skuad yang jauh lebih ketat. Dan bagi supporter, ini justru kabar yang menarik. Karena semakin tinggi persaingan, semakin tinggi pula standar yang harus dicapai setiap pemain. Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Kalau Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen benar-benar bergabung, siapa yang harus jadi starter? Tulis di komentar. Pascal, belakang. Laurin, tengah. Dean, depan. Dan kalau kalian percaya Garuda harus datang ke FIFA ASEAN Cup dengan kekuatan terbaik yang tersedia, like, subscribe, dan tulis Garuda Caling. Karena kalau proyek ini benar-benar bergerak, persaingan untuk masuk skuad Garuda bisa menjadi semakin gila. Api Garuda Caling, daftar skuad proyeksi menuju FIFA ASEAN Cup. Dan sekarang mari kita bayangkan seperti apa kekuatan Garuda jika seluruh pemain yang selama ini menjadi bagian dari pembahasan benar-benar tersedia untuk FIFA ASEAN Cup. Bukan sekadar 11 pemain utama, tetapi skuad penuh yang memiliki kedalaman di setiap lini. Di posisi penjaga gawang, Indonesia memiliki 2 nama yang memberikan pengalaman berbeda, yaitu Martin Paes dan Emil Audero Mulyadi. 2 penjaga gawang dengan pengalaman kompetisi internasional yang bisa menjadi opsi penting dalam membangun lini terakhir pertahanan Garuda. Persaingan di bawah Mister pun akan semakin ketat, karena tidak ada tempat yang boleh dianggap aman. Kemudian masuk ke lini belakang. Jai Itzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Pascal Struijk dalam skenario ini memberikan banyak pilihan bagi John Hertman. Ada pemain yang bisa bermain sebagai bek tengah, ada yang fleksibel di sisi pertahanan, dan ada yang mampu membantu pembangunan serangan dari belakang. Bayangkan ketika Indonesia menghadapi lawan yang melakukan pressing tinggi. Hertman tidak hanya mempunyai satu pilihan untuk mengatasi tekanan. Struktur 3 bek bisa digunakan, kemudian berubah menjadi 4 bek ketika menyerang. Pergantian sistem seperti ini akan membuat lawan lebih sulit membaca permainan. Lalu kita bergerak ke lini tengah. Tom Haye, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, Nathan Choyaon, Miliano Jonathan, Dean James, dan Laurin Ulrich menjadi gambaran betapa banyaknya opsi yang bisa dimiliki Indonesia. Ada pemain untuk mengatur tempo, pemain yang mampu membantu transisi, pemain yang dapat bermain melebar, hingga pemain yang memberikan kreativitas ketika Indonesia membutuhkan cara berbeda untuk membongkar pertahanan lawan. Dan ini sangat penting, karena pertandingan internasional tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika Indonesia unggul, Hertman membutuhkan pemain yang mampu mengontrol permainan. Ketika Indonesia tertinggal, ia membutuhkan pemain yang mampu meningkatkan intensitas. Ketika lawan bertahan total, ia membutuhkan pemain yang mampu membuka ruang. Semakin banyak karakter pemain yang tersedia, semakin banyak pula solusi yang dimiliki pelatih. Sekarang kita masuk ke lini depan. Di sektor ini, skenario skuad Garuda memiliki nama-nama seperti Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijers, Ulla Romeni, Luc Vickery, Michel Bakker, dan Dean Zandbergen. Tom Haye mengontrol lini tengah. Kelvin Verdong memberikan fleksibilitas. Ulla Romeni menjadi salah satu opsi di depan. Kemudian datang tambahan pemain dengan profil Eropa yang selama ini menjadi bahan pembicaraan seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Kalau itu benar-benar terjadi, maka Hertman akan mempunyai masalah yang justru menyenangkan. Terlalu banyak pilihan. Dan tugasnya bukan lagi mencari pemain. Tugasnya adalah memilih kombinasi terbaik. Siapa yang paling cocok, siapa yang paling siap, siapa yang paling disiplin, dan siapa yang mampu tampil ketika tekanan berada di titik tertinggi. Karena FIFA ASEAN Cup tidak dimenangkan hanya dengan daftar pemain yang terlihat hebat. Turnamen dimenangkan oleh tim yang paling siap, tim yang paling kompak, tim yang paling konsisten, dan tim yang mampu menjaga mental ketika pertandingan berubah menjadi sangat sulit. Jadi kalau benar PSSI mampu menghadirkan kekuatan terbaik yang tersedia, maka Garuda harus datang dengan satu mental. Bukan sekadar ikut turnamen,
Bukan sekadar lolos grup, bukan sekadar mencari pengalaman, tetapi datang untuk bersaing memperebutkan trofi. Dan kalau skuad penuh ini benar-benar terwujud, maka satu hal yang pasti akan terjadi. Persaingan untuk masuk timnas Indonesia akan semakin brutal. Karena sekarang semua pemain harus berlomba menunjukkan bahwa mereka layak memakai jersey Garuda. Api Garuda Caling, pemain lokal siap bersaing. Pemain diaspora siap kembali. Pemain abroad siap dipanggil. Dan pemain yang masih menjadi target harus membuktikan bahwa mereka memang layak menjadi bagian dari proyek besar ini. Targetnya jelas, bangun skuad terbaik, tingkatkan kualitas permainan, dan datang ke FIFA ASEAN Cup dengan mental juara. Sekarang giliran kalian. Dari daftar proyeksi ini, siapa 11 pemain yang wajib masuk starting 11 Garuda? Tulis formasi kalian di komentar. Api like kalau kalian ingin Garuda full squad. Indonesia subscribe kalau kalian percaya Indonesia harus mengejar target juara. Dan tulis, Garuda Caling, full squad, target juara. Sekarang perhatian mulai beralih kepada satu sosok yang berada di pusat proyek Garuda, John Hertman. Setelah kegagalan di Piala AFF 2026, Hertman tidak punya banyak waktu untuk meratapi hasil. Evaluasi harus langsung dilakukan. Indonesia gagal melangkah ke semifinal setelah hanya finish di posisi ketiga grup A, dan hasil tersebut tentu menjadi alarm keras sebelum menghadapi agenda berikutnya. Dan kali ini Hertman harus benar-benar duduk di depan layar, membuka kembali seluruh rekaman pertandingan, melihat satu persatu kesalahan pemain, membaca ulang pola serangan, melihat bagaimana lini belakang kehilangan organisasi, sampai mencari alasan mengapa jarak antar pemain begitu mudah dimanfaatkan lawan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau kesalahan yang sama kembali terjadi di FIFA ASEAN Cup, maka persoalannya bukan lagi sekadar hasil buruk. Persoalannya adalah apakah Indonesia benar-benar belajar dari kegagalan AFF. Itulah sebabnya Hertman kini dituntut untuk meracik strategi baru. Bukan hanya mengganti satu atau dua nama, tetapi membangun struktur permainan yang lebih cocok dengan kualitas pemain yang tersedia. Apalagi FIFA ASEAN Cup memberi peluang bagi Indonesia untuk tampil dengan kekuatan yang lebih lengkap karena turnamen tersebut masuk kalender FIFA Matchday, sehingga pemain abroad memiliki peluang lebih besar untuk bergabung. Dan disinilah proyek Garuda Full Squad mulai menjadi sangat menarik. Hertman harus menentukan siapa yang benar-benar cocok dengan sistemnya. Pemain yang tampil bagus di klub belum tentu otomatis cocok dengan taktik timnas. Sebaliknya, pemain yang mungkin tidak terlalu mencolok secara statistik bisa menjadi sangat penting karena mampu menjaga keseimbangan tim. Jadi evaluasinya harus menyeluruh. Lini belakang harus dibenahi. Indonesia tidak boleh lagi mudah kehilangan bentuk ketika melakukan serangan. Ketika satu back naik membantu serangan, harus ada pemain lain yang memahami kapan harus melakukan cover. Ketika bola hilang, transisi bertahan harus dilakukan secepat mungkin. Kemudian lini tengah. Inilah sektor yang harus menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan. Jangan sampai gelandang terlalu jauh dari bek, sementara penyerang berdiri terlalu tinggi tanpa dukungan. Jarak antar lini harus lebih rapat sehingga Indonesia tidak mudah dipatahkan ketika kehilangan bola. Lalu sektor depan. Hertman harus menemukan kombinasi pemain yang bukan hanya mampu mencetak gol, tetapi juga mau melakukan pressing, membuka ruang, dan membantu tim ketika kehilangan bola. Karena sepak bola modern bukan hanya soal siapa yang memiliki bola, tetapi siapa yang paling cepat bereaksi ketika kehilangan bola. Dan mungkin inilah salah satu pelajaran terbesar dari AFF. Indonesia tidak boleh bergantung pada satu skenario permainan. Kalau rencana A gagal, harus ada rencana B. Kalau rencana B dibaca lawan, harus ada rencana C. Dan ketika pertandingan memasuki menit-menit terakhir, pemain harus tetap memiliki energi dan konsentrasi untuk mengambil keputusan yang benar. Hertman sendiri setelah tersingkir menyatakan akan melakukan pembenahan dan kembali dengan semangat baru. Artinya, FIFA ASEAN Cup harus menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa evaluasi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan. Dan sekarang bayangkan jika Hertman mendapatkan pemain-pemain terbaik yang tersedia. Jai Itzes, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choeon, Ula Romeni, Martin Paes, ditambah pemain abroad lainnya yang memenuhi syarat untuk dipanggil. Kemudian, dalam skenario yang selama ini kita bahas, ada pula nama Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen sebagai calon tambahan yang bisa memperluas pilihan di lini belakang, tengah, dan depan. Kalau seluruh kepingan itu benar-benar tersedia, maka masalah Hertman justru berubah. Bukan lagi kekurangan pilihan, tetapi bagaimana memilih kombinasi terbaik. Siapa yang menjadi starter, siapa yang menjadi pemain rotasi, siapa yang menjadi super sub, dan siapa yang harus menunggu kesempatan, inilah tantangan terbesar Hertman. Karena FIFA ASEAN Cup tidak membutuhkan skuad yang hanya terlihat kuat di atas kertas. Indonesia membutuhkan skuad yang mampu bermain sebagai satu kesatuan. PSSI sendiri dikabarkan tetap mempercayai Hertman meski gagal membawa Indonesia lolos dari fase grup AFF. Berbeda dari tradisi sebelumnya ketika pelatih yang gagal biasanya langsung kehilangan jabatan. Kepercayaan itu tentu bukan cek kosong. Hertman sekarang harus membayarnya dengan perubahan nyata. Lebih disiplin, lebih agresif, lebih fleksibel, dan yang paling penting, lebih efektif. Karena setelah AFF, tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa Indonesia masih mencari bentuk.
Sekarang waktunya menunjukkan hasil evaluasi. AFF sudah selesai, kesalahannya sudah terlihat, kelemahannya sudah diketahui. Sekarang semua itu harus menjadi bahan bakar. Dan FIFA Asian Cup adalah panggung berikutnya. Kalau Hertman berhasil meracik skuad terbaik, menemukan formula yang tepat, dan membuat pemain-pemain abroad serta pemain lokal bermain dalam satu sistem, maka Garuda bisa datang dengan wajah yang berbeda. Bukan tim yang panik ketika tertinggal. Bukan tim yang kehilangan organisasi ketika ditekan. Bukan tim yang hanya mengandalkan individualitas. Tetapi tim yang memiliki struktur, karakter, dan mental untuk bertarung sampai peluit terakhir. Karena kegagalan AFF tidak boleh menjadi akhir cerita. Justru kegagalan itu harus menjadi titik ketika Hertman berkata, "Sekarang kita mulai dari awal." Dan kalau benar demikian, maka FIFA Asian Cup akan menjadi ujian pertama. Apakah Hertman benar-benar belajar? Apakah PSSI benar-benar melakukan evaluasi? Apakah skuad terbaik benar-benar bisa dikumpulkan? Dan yang paling penting, apakah Garuda akan datang dengan wajah baru? Tapi kalau kalian ingin kita lanjutkan dengan strategi baru John Hertman, formasi 3-4-3, 3-5-2 atau 4-3-3 untuk skuad full Garuda, tulis di komentar. Bedah taktik Hertman, Indonesia Api. Like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena setelah kegagalan AFF, sekarang waktunya Garuda membalas dengan permainan, bukan sekadar kata-kata. Ini bukan lagi sekadar wacana. Kalau skuad terbaik Indonesia benar-benar berhasil dikumpulkan, maka Garuda akan langsung mendapatkan ujian besar. Malaysia, Singapura, dan India. 3 negara dengan karakter permainan berbeda, 3 pertandingan yang menuntut konsentrasi penuh, dan 3 kesempatan bagi John Hertman untuk membuktikan bahwa evaluasi setelah AFF benar-benar menghasilkan perubahan. Malaysia jelas bukan lawan yang bisa diremehkan. Rivalitas dengan Indonesia selalu menghadirkan tekanan tersendiri. Pertandingan bisa berlangsung keras secara mental, tempo bisa naik dengan cepat, dan kesalahan kecil dapat mengubah jalannya laga. Karena itu, Hertman harus memastikan pemain tidak terbawa emosi. Garuda harus bermain dengan kepala dingin, tetapi dengan mental menyerang. Kemudian ada Singapura, tim yang bisa membuat pertandingan menjadi sangat frustrasi apabila Indonesia gagal menciptakan ruang. Garuda harus sabar mengalirkan bola, tetapi juga harus berani meningkatkan tempo ketika kesempatan muncul. Jangan sampai penguasaan bola hanya menjadi statistik tanpa menghasilkan ancaman. Lalu India. Ini bisa menjadi pertandingan yang sangat menarik karena India bukan sekadar lawan untuk dilalui. Mereka memiliki karakter permainan sendiri dan bisa memberikan tantangan fisik maupun taktikal. Bahkan saat ini India memang berada dalam pembahasan serius terkait partisipasi mereka di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan justru karena itulah full squad Garuda menjadi sangat penting. Bayangkan pertandingan pertama berlangsung dengan intensitas tinggi. Beberapa pemain mulai kelelahan. Hertman harus melakukan rotasi. Kalau kedalaman skuad lemah, kualitas permainan bisa turun drastis. Tetapi jika Indonesia benar-benar datang dengan kekuatan terbaik yang tersedia, Hertman memiliki pilihan. Ada pemain yang bisa masuk untuk menjaga tempo. Ada pemain yang bisa menambah kreativitas. Ada pemain yang bisa memperkuat pertahanan. Dan ada pemain yang bisa mengubah pertandingan dari bangku cadangan. Inilah yang selama ini dibutuhkan Garuda. Bukan hanya 11 pemain. Tetapi skuad yang membuat Hertman memiliki banyak solusi. Dan kalau nama-nama yang selama ini kita bahas seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Cheon, Ula Romeni, Martin Paes, serta pemain diaspora lainnya tersedia, maka persaingan internal juga akan semakin ketat. Sementara nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen tetap harus ditempatkan sebagai skenario atau target yang belum resmi sampai ada pengumuman dari pihak terkait. Namun bayangkan jika suatu hari mereka benar-benar tersedia. Pascal menambah opsi pertahanan. Laurin menambah kreativitas. Dean menambah alternatif serangan. 3 posisi berbeda, 3 karakter berbeda. Satu tujuan, memperkuat Garuda. Dan sekarang pertanyaannya berubah. Apakah Malaysia siap menghadapi Garuda dengan kekuatan terbaik? Apakah Singapura mampu bertahan ketika Indonesia menaikkan intensitas? Dan apakah India mampu menghadapi tekanan bermain melawan tuan rumah? Karena Indonesia bukan hanya bermain di turnamen ini. Indonesia bermain di rumah sendiri. Tekanan supporter akan menjadi energi tambahan. Stadion akan penuh. Setiap kesalahan akan terdengar. Setiap peluang akan disambut sorakan. Dan setiap gol akan menjadi ledakan. Tetapi Hertman harus memastikan atmosfer tersebut tidak berubah menjadi tekanan negatif bagi pemain. Garuda harus tetap tenang. Karena targetnya bukan sekadar menang satu pertandingan. Targetnya adalah menguasai grup A. Dan kalau ingin menjadi juara, maka perjalanan harus dimulai dari fase grup. Tidak boleh meremehkan lawan. Tidak boleh kehilangan poin secara sia-sia. Tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti AFF. Kali ini setiap pertandingan harus dimainkan seperti pertandingan final. Malaysia, hadapi. Singapura, hadapi. India, hadapi. Siapapun lawannya, Garuda harus siap. Karena setelah evaluasi panjang, setelah pembenahan skuad, setelah persiapan strategi, akhirnya semua akan diuji di atas lapangan. Dan disitulah kita akan melihat apakah Garuda benar-benar sudah berubah.
FIFA ASEAN Cup akan menjadi panggung pembuktian. AFF adalah pelajaran, kegagalan adalah bahan bakar, skuad terbaik adalah senjata, dan Hertman harus mengubah semuanya menjadi satu tim yang solid. Api sekarang pertanyaannya untuk kalian. Kalau Indonesia benar-benar menurunkan skuad terbaik melawan Malaysia, Singapura, dan India, berapa poin yang bisa diraih Garuda? 9 poin penuh? 7 poin? Atau ada kejutan? Tulis prediksi kalian di komentar. Indonesia like kalau kalian yakin Garuda harus menguasai grup A. Api subscribe kalau kalian ingin melihat bedah starting 11 Indonesia menghadapi Malaysia, Singapura, dan India. Dan tulis besar-besar. Grup A milik Garuda, target juara,